Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbullah wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabat-sahabatku, sahabatku Majelis Indonesia yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga saat ini Allah masih memberi kita kesehatan dan terutama kesempatan kita untuk menikmati indahnya Ramadan, menikmati sajian amal di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba yang senantiasa memanfaatkan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, karena inilah bulan yang penuh berkah, bulan ampunan, bulan yang dimana amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kami tidak lupa untuk selalu mengingatkan di pagi ini untuk selalu mengawali dengan zikir pagi, dan tentu ada banyak amal soleh kebaikan selain yang wajib. Tentunya kita melakukan banyak amal soleh yang bisa kita lakukan, dari mulai merutinkan sedekah di pagi hari. Kemudian alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk masuk dalam kajian ilmu bersama guru-guru kita di Majelis Quran Indonesia. Dan di pagi ini, sebagaimana biasa hari Selasa, kita ditemani oleh Bapak Haikal untuk kembali mengingatkan diri kita sendiri. Kita semua tentunya merasa bahwa eh, banyak dosa yang harus kita eh, ampuni kepada Allah, ampun kepada Allah. Tentu banyak hal yang seringkali kita lupa bahwa eh, banyak amal-amal kita yang mungkin kurang ikhlas, kurang mengikhlaskan lillahi ta'ala. Mungkin juga kita masih belum bersungguh-sungguh dalam menjalankan kebaikan dan bagi amal-amal soleh yang lainnya. Dan tentu ini bagian upaya kita bermulazamah dengan para guru ini, salah satunya untuk juga mengingatkan tentang bagaimana kita untuk istiqamah eh, dalam keimanan. Sahabatku yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah, Babi Haikal malah sudah hadir ya. Alhamdulillah bisa menemani kita lebih awal, dan uh, mudah-mudahan kita semua di pagi ini yang baru mulai melaksanakan ibadah saum, Allah mampukan kita untuk menjalankan ibadah saum dengan lebih baik. Di hari pertama bagi yang menjalani di hari Selasa ini, dan marhaban di Ramadan, tentu kita merasa Ramadan menjadi Ramadan yang istimewa, yang harus kita manfaatkan dengan sepenuhnya untuk melakukan banyak amal kebaikan. Dan alhamdulillah wa syukurillah, eh, untuk memperbaiki amal tentu kita harus butuh banyak petunjuk ya, butuh nasihat banyak dari para guru kita, bimbingan dari para guru kita. Dan di pagi ini Babi Haikal insya Allah akan tetap mengangkat sebuah tema yang sudah kita bahas di Senin kemarin, tentang bagaimana menjadi hamba Allah yang dekat. Eh, kita selalu diingatkan oleh Babe harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam sebuah hadis disebutkan, janganlah sekalian mati kecuali eh, sudah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Beh, sehat Beh pagi ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insya Allah. Jazakumullah kesempatan yang luar biasa dalam berdakwah, dalam mencari pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Keutamaan, satu keutamaan. Kadang memang kita ada rasa malas, rasa jenuh, rasa bosan. Tapi ketika kita lawan, maka semuanya akan sirna dengan sangat mudah. Intinya adalah mudawamah. Allah Akbar. Iya. Dan itu Menyambung amal yang ke paling yang dicintai Allah ya, Beh, ya. Amal apa? yang paling dicintai Allah itu mudawamahnya itu, wa in qalla, kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sedikit gitu ya. Itulah, karena memang yang lebih Nabi Muhammad memesankan itu yang penting sedikit. Karena kalau
banyak kita nggak bisa mudawamah. Hmm. Kalau gede kita nggak bisa mudawamah. Ada rasa kesel, ada rasa kadang sayang, kadang nyesel, kadang apa, kadang banyak. Makanya ikutin aja Nabi, jangan jangan jadi gini. Dalam beribadah pun nggak perlu nafsu, gitu loh. Wah, lagi semangat nih, nggak usah biasa aja gitu. Tekan gitu loh. Ini lagi semangat nih, mumpung lagi semangat nih kita jor-joran, nggak usah sama sekali. Yang sederhana gitu loh. Misalnya sedekah gitu ya. Lagi banyak duitnya, wah banyak. Biasa aja gitu. Kalau umpamanya satu hari kita biasa 100.000 rupiah, ya udah terus konsisten gitu loh. Kecuali kalau dapat rezeki pukulan, nah jebret, nah kita gedein lagi sedikit gitu. Tapi mudawamah itu cirinya itu harus biasa, harus kecil. Ah, gini, amal yang disukai Allah itu 1 rupiah setiap hari daripada 30 rupiah sebulan sekali. Padahal nilainya sama, tapi yang lebih dicintai Allah adalah yang 1 rupiah. Saya nggak ambil contoh tiba-tiba jadi 50 satu bulan, ya mau tentu lebih baik 50 sebulan daripada satu sehari. Tapi lebih baik satu sehari daripada 30 sebulan. Nah itu bisa dimengerti maksud daripada mudawamahnya begitu. Alhamdulillah. Silakan deh kita mulai kajiannya. Baik, Tafadhol ya, masykur. kita lanjut yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hong Kong, mana lagi tuh ya, Australia, Swiss ya, di mana lagi, dan tentu di Indonesia. Ya, ini ya, Hamzah bin Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadis hadisnya begini. Ketika Nabi Allah Ibrahim baru saja selesai membangun Ka'bah, daripada bangun Ka'bah, sampai di sini paham mudah-mudahan. Sampai di sini ngerti mudah-mudahan bahwa skop kita bukan negara ya. Biar negara ada yang ngurusin. Ada nggak saudara yang lapar? Sementara kita bermakan ria gitu. Ada nggak? Ada nggak tetangga yang nggak ada minyak gitu loh? Ada nggak tetangga yang nggak punya beras tuh gitu loh? Sampai ke situ nggak pikiran kita gitu loh. Jadi kalau topik kita ini mendekat kepada Allah, bukan main banyak-banyakan sujud, beneran serius. Bukan main banyak-banyakan nyumbang masjid, beneran serius. Walaupun itu perlu. Nggak, saya mau ngambil garis bawah itu. Makasih nih Pak Hidayat dari Jogja. Insya Allah makin hari makin banyak daerah-daerah yang tercakup ya sampai luar negeri. Jadi saya mau sharing kepada teman-teman sekalian, mari kita mendekat kepada Allah, terus ke masjid. Mari kita mendekat kepada Allah, terus tahajud. Iya oke, tapi konvensional banget gitu loh.
kuno banget gitu loh, jadul banget gitu loh, cetek banget gitu loh, kayak baru belajar ngaji, kayak baru masuk Islam baru sebulan gitu loh. Ketahuilah, mendekat kepada Allah itu banyak. Saya nggak bilang itu salah ya, cuma saya bilang levelnya aja, ya di bawah. Saya mau bilang itu. Sebab Ibrahim, patokannya dari situ, inni ja'iluka linnasi imaman. Allah menjadikan Ibrahim itu linas sebagai semua manusia itu imam. Mari perhatikan. Ibrahim yang baru saja selesai bangun Ka'bah, Allah bilang apa? Ibrahim, kau isi perut orang yang lapar lebih utama daripada kau membangun Ka'bah. Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu sekalian, berbagilah. Berbagilah untuk mendekat kepada Allah. Gini ya, khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas. Yang paling banyak bermanfaat buat orang banyak. Saya baru lihat daftar orang-orang terkaya. Dan saya lihat semua salah satu ciri-cirinya. Oke, Bill Gates misalnya. Dari 86 miliar US dollar yang dia punya, billion US dollar yang dia punya, ternyata yang disumbangkan itu 23 miliar US dollar. Dari 86, 23 berapa tuh? 30% ya, 28 ya. Iya, itulah Bill Gates. Gila gitu loh. Kok ada orang berani ngeluarin zakat, infak, sedekah, kalau dia 10 berbagi gitu ya. Dari 86 disumbangkan 23. Berapa persen tuh? Kan lebih daripada 25%. Jadi zakatnya Bill Gates, tanda kutip zakatnya ya, sebegitu gedenya. Sementara kita tuh masih ngukur aja. 2,5%, 2,5%. Kan stupid, mohon maaf ya bahasa saya ya. Kan hitung-hitungan nama Allah kan. Disangka Allah butuh apa 2,5%-nya gitu. Disangka itu buat dia apa, buat Allah apa gitu. Kalau bukan buat kembali ke dia. Uang ini punya Allah kok. Masa disuruh ambil sama Allah sedikit nggak mau. Kan kayak tukang parkir. Ada mobil parkir, set di tempat dia. Mobil parkir, set di tempat dia. Terus ketika mobilnya dibawa, kang parkirnya ngotot. Jangan dong, jangan dong, jangan dong. Apa kata kita? Takut tamparin loh. Lah mobil gua cuma parkir di tempat lu doang. Gitu kan. Tempatnya pun tempat gue. Halaman pun halaman gue. Rumahnya pun rumah gue. Lu cuma jagain mobil, bertingkah banget gitu kan. Ya diri kita punya Allah. Rumah kita juga dia yang milikin. Kendaraan juga dia yang milikin. Ya kan, harta kita juga dia yang milikin. Harta kita dikasih sama orang, tapi hakikatnya milik Allah. Supaya kita berbagi sama orang, tuh kita nggak mau berbagi. Kan kurang ajar ini manusia gitu kan. Sebaliknya begitu kita kasih, Allah tambah. Kan luar biasa Allah itu. Istilah kita, itu punya punya gue lokasi malah gue tambahin kan. Jadilah kita orang-orang yang mendekat kepada Allah dengan cara-cara yang unik dan cerdas. Apa itu berbagi? Coba lihat di rumahmu sekarang. Ada nggak yang bisa dibagi? Sebab duitnya nggak ada nih Ustadz. Kurang nih. Ah benar-benar kurang orang yang ngomong gitu. Ya. Ada yang kesentil tuh barusan. Duitnya nggak punya nih Ustadz. Kita mau ini susah. Benar-benar susah. Ya, benar-benar susah. Saya cuma minta berbagi ala kadarnya. Sedikit aja. Kalau nggak ada juga, cari di rumah yang mesti dibagi. Apaan? Apaan coba? Baju yang layak yang masih bisa dipakai? Barangkali itu buat orang di kampung tuh seperti baju baru, seperti mau lebaran, supaya dia nggak keluar duit. Sendal yang masih bagus, sepatu yang masih bagus, yang bisa dikasih orang. Mendekatlah dengan cara-cara seperti itu. Wabil khusus kajian ini adalah ajak anak-anakmu begitu. Ajak anak-anakmu begitu. Berikan anak-anakmu kenikmatan, lalu berikan kedukaan agar dia berbagi. Hadirin sahabat yang saya hormati, yang saya muliakan. Menyambut bulan suci Ramadan ini, mari kita sama-sama pasang target. Jadi ada dua, pertama saya lakukan itu dulu. Baru yang kedua adalah soal ibadah. Kenapa nggak itu dulu? Karena nggak. Seven Habit itu menceritakan apa efektifnya itu adalah cerita akhirnya dulu. Nah, begitu ya. Nabi bagaimana Nabi? Kenapa saya cocok dengan Seven Habit? Karena Nabi juga begitu. Nabi nggak cerita perjuangan dulu. Nabi cuma bilang, aku akan binasa atau Islam akan berjaya. Itu endingnya. Keren. Nabi itu luar biasa. Wibawanya itu dahsyat banget. Ya. Ma taraktu fi. Ya.
apa namanya, Allah akan bantu aku dan berjaya ini Islam, au ahli kaduna, atau aku binasa. Antara dua hasil akhirnya, mau yang mana? Keren kan? Jadi Nabi nggak mementingkan hasil, Nabi mementingkan perjuangan di mana Allah akan bantu atau aku binasa. Ya, antara dua, silakan kamu pilih. Sahabat sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Waktu di zaman SMA, saya mengisi Rohis. Karena saya salah satu pembina di Rohis. Materi yang saya bawakan itu dari dulu memang saya suka interaction, suka menarik gitu ya. Saya pikir apa ya? Saya kasih judul Pacaran dalam Islam. Saya kasih judul lagi apakah Pancasila ajas tunggal gitu-gitu. Saya ambil kontroversi-kontroversi yang isinya pun jenaka gitu ya. Sengaja untuk menarik anak-anak kelas 1 dan kelas 2 SMA di SMA 14. Ada salah satu yang menarik pada waktu orang lagi olahraga ya, kita ngisi dengan kuliah duha gitu ya. Kuliah duha dengan olahraga. Maka berkumpullah anak-anak yang militan yang ikut dalam pengajian ya. Mungkin Anda kenal salah satunya ya, Mustafa Kamal yang dari PKS ya, atau banyaklah teman-teman SMA kita ya. Atau yang udah jadi jenderal, nah, misalnya Bintang 2 ya, Widiargo Iko Putro itu dan skuadron dulunya, sekarang di mana tuh ya. Nah, banyak teman-teman yang mungkin Anda kenal atau suka ada di televisi. Itu teman-teman di Rohis yang saya ingin cerita begini. Satu ketika saya sedang duduk di antara mereka dan saya diminta mengisi. Di dekat kami, ya nggak jauh dari masjid, itu tentu lapangan ya, dan ada lapangan voli. Dan di lapangan voli itu ada orang wanita-wanita dan laki-laki campur lagi main voli. Tentu bajunya baju kaos olahraga, bajunya ketat, dan celana-celana wanita itu adalah bukan pakai rok tentunya, pakai celana pendek. Dan dulu di SMA jarang, belum ada yang pakai jilbab ya, belum ada satupun. Dan jilbab pada waktu itu belum populer. Pakai jilbab itu aneh, pakai jilbab itu dipecat di sekolah, pakai jilbab pegawai negeri diberhentiin besoknya ya. Pakai jilbab betul-betul hal yang aneh sekali di zaman itu. Buat anak-anak muda nih, maksudnya Anda bakal heran. Iya, nggak ada sepasar pakai jilbab tuh, nggak ada sama sekali. Ya, kondangan pakai jilbab nggak ada. Kondangan itu pakai kebaya. Ya, kalau kondangan nggak pakai kebaya, aneh. Kondangan itu pakai kebaya, rambut disasak, dah itu. Ya, waktu itu saya SMA, saya mengajar anak-anak Rohis, dan di sebelah kami ada lapangan dan mereka sedang main voli. Tentu main voli pahanya kelihatan kemana-mana, celana-celana pendek, baju olahraga ketat dan sebagainya. Saya bertanya pada mereka, sama teman-temannya, saya bilang gini, bagusan mana di mata Allah kita yang sedang duduk pengajian, apa mereka yang sedang lagi main voli dan buka aurat? Bagusan mana? Ini zaman saya SMA udah kayak gini ya, dan nggak akan berubah, insya Allah. Ya tentu bagusan kita dong, gitu kan. Oh, berarti sana jelek ya. Sana dikutuk Ustadz, Kak Haikal gitu, manggilnya Kak ya. Di sana tuh orang-orang jelek, orang-orang dikutuk. Di sana tuh orang-orang yang dosa. Di sana tuh orang-orang yang murtad, macam-macam lah. Di sana orang-orang yang zolim gitu, macam-macam. Sementara kita gimana? Kita alhamdulillah orang yang takwa lah ceritanya lah. Orang-orang yang baik lah, orang-orang yang apa? Yang yang beriman lah begitu ya. Allahu Akbar. Akhirnya saya bilang gini sama teman-teman anak-anak kelas 1, kelas 2 yang ikut dalam pengajian rohis, saya bilang gini, gimana kalau seandainya di hati mereka berkata, ya Allah enak banget itu pada bisa pakai mukena, pada bisa ngaji, pada bisa taklim, enak banget banget ya Allah, enak banget. Gimana kalau dia berpikir begitu? Dan gimana kalau kamu berkata, idih najis kayak begitu, dasar loh, dasar zoba, jelek banget, murtad loh, dasar kafir loh, buka aurat loh. Gimana kira-kira Allah memandang kita?
Gimana kira-kira Allah memandangnya? Terus pada bengong. Oh, iya. Nah, itulah saya bilang. Itulah. Jadi jangan pernah menilai orang. Jangan pernah menilai orang. Jangan pernah menilai orang. Kalau ada orang kayak begitu, istighfarin aja. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan dia diampunin. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. That's it. Selesai gitu loh. Karena kalau ketika kita seperti itu, kita persis sama dengan iblis. Persis sama dengan syaitan. Karena syaitan berkata sama Nabi Adam, saya lebih baik dari kamu. Ana khairum minkum. Saya itu lebih baik dari kamu. Iblis dibuang oleh Allah cuma gara-gara begitu. Ayolah teman-teman sekalian, wake up, sadar gitu loh. Hentikan gitu loh. Saya lebih baik dari kamu, tahu nggak? Kamu tuh kafir, kamu tuh pengkhianat, kamu tuh zolim, kamu tuh murtad, kamu tuh stop. Anda tuh setan. Serius. Salah satu guru yang selalu saya ikutin adalah Gus Baha. Ini saya benar-benar kepukul lagi sama Gus Baha. Gus Baha ketika menyambut Ramadan bilang begini, gimana menurut pendapat ya kalian orang yang pakai bahasa Jawa, raiso poso, nggak bisa puasa karena ya dia sibuk mencari dunia. Gimana? Para tentu menjawab rugi banget itu orang ya, gitu kan? Celaka banget tuh orang ya, gitu kan? Eh, susah banget tuh orang ya, gitu kan? Dasar itu orang. Bulan puasa setahun sekali, bukan menghormati bulan puasa loh. Seorang supir misalnya. Saya punya pengalaman juga soal ini. Saya dulu tiap hari naik Patas 15. Ya, tiap hari naik Patas 15. Dari sini kecilitan ya, naik apa aja yang bisa kita naik, paling murah lah. Kecuali kalau udah mepet, maka yang pertama kita naik. Banyak angkot, banyak mobil, banyak mikrolet, banyak oplet. Tapi kalau waktu cukup, saya akan nyemplak Metro Mini, ya, karena Metro Mini dikasih 500 perak mau waktu itu ya. Eh, saya akan naik Metro Mini dulu, Kopaja dulu sampai ke Cilitan. Jadi Cilitan saya pasti naik Patas 15. Kenapa? Karena Patas 15 jalur saya ke Blok M gitu. Waktu kuliah bulan puasa itu supir di samping saya itu pada kenal karena saya nggak mau duduk di bangku, nggak mau. Pasti mempersilahkan kepada orang. Saya lebih suka duduk bersama supir di atas kap yang agak panas tuh ya. Tapi kan pakai kardus, kadang-kadang pakai, dan akhirnya saya bisa bayar setengah juga sih sebenarnya. Tujuannya itu. Dan akhirnya kenal sama supir banyak banget. Sama supir bis patah patah P15, patah 15, Cilitan Blok M itu akhirnya saya banyak kenal. Dan diantaranya suka ngobrol, suka apa, suka dan seterusnya. Pada waktu bulan puasa, di sampingnya ada air, gitu loh. Dia nggak enak banget mau minum. Saya bilang minum aja, kenapa? Saya bilang gitu. Ya maaf ya, dia minum. Dia bilang kalau nggak minum pingsan. Karena panas ya, dekat mesin, duduk ya, keringetan luar biasa. Dan dia harus cari nafkah. Saya hubungkan cerita itu, saya maklumi dia, karena dia bilang dia bisa pingsan kalau dia nggak minum. Gitu, sehingga dia terpaksa minum. Kalau lagi pray baru dibayar puasanya. Gitu. Nah, kejadian ini mengingatkan saya dalam cerita Gus Bahak dengerin ceramahnya ketika mau nyambut Ramadan kemarin dengan bahasa Jawa yang khas. Dia bilang gini, ada nggak orang yang berkata begitu? Bulan puasa. Nah, dia bilang stop deh, hentikan dia bilang. Gusti Pangeran tuh tahu, Allah tuh tahu ya. Dia bilang Gusti Pangeran. Ketika orang berkata, idih, bulan puasa masih aja begitu. Idih, nggak terawih. Idih,
nggak puasa. Idih, bulan puasa kok masih aja begitu dasar. Sampean tahu nggak, kata Gus Bahar, bahwa dia tuh, jadi saya menghubungkan sama gitu loh. Pas saya masih SMA tuh dengan ucapan Gus Bahar itu sama. Sampean tahu nggak, bahwa dia sebenarnya kepengen banget puasa. Sampean tahu nggak, bahwa dia kebenarnya pengen terawih. Sampean tahu nggak? Sampean tahu nggak, kalau dia nggak kerja, itu keluarganya nggak makan. Sampean tahu nggak, kalau dia sampai nggak lembur, itu nggak dapat duit dan keluarganya itu nggak cukup. Sampean tahu nggak betapa mulianya dia? Dia hidupi diri dan keluarganya. Gitu. Adapun ketika dia nggak sanggup berpuasa, nggak ada halangan. Nggak ada halangan. Wa in kuntum maridun aw ala safarin. Dia udah coba, dia nggak sanggup. Malam dia tetap kerja, dia nggak terawih. Jangan dikatain. Najis banget tuh orang. Bulan puasa cuma setahun sekali doang. Ya tapi anak saya tuh nggak makan kalau saya kerja, nggak kerja. Istri saya tuh nggak bisa berobat kalau saya malam tuh nggak lembur. Orang itu lebih utama dari kita. Orang itu lebih hebat dari kita. Orang itu lebih dahsyat dari kita. Gitu loh. Dia telah menunaikan kewajiban yang lebih tinggi dari itu. Ini kan rukun Islam. Dia bukan mengingkari. Dia bukan mengingkari. Dia akan bayar di kemudian hari. Yang jadi masalah itu adalah kita yang selalu menjustifikasi orang. Kita lagi sholat, tapi pada hakikatnya sesuai dengan topik ini, Allah sedang menjauh sama kita. Apa itu? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa libasikum. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hati lo yang Allah lihat gitu loh. Kenapa Ka'ab bin Malik mendapat posisi yang sangat tinggi di mata Nabi dan di Allah Subhanahu wa taala? Karena dia nggak pernah ada rasa kesel sama manusia, benci dan mau menyelakakan nggak. Yang dia ada pikiran adalah bagaimana caranya ngebantu orang dan sebagainya. Jamaah sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Hadis yang kita, maaf, hadis yang dibawakan tadi, bahwa Allah itu dekat, Allah sebagaimana prasangka hambanya. Aku dekat, dekat, aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat, yang ngomong kita. Aku jauh, engkau pun jauh. Ketika kita menjauh, Allah pun menjauh. Ketika kita mendekat, Allah pun mendekat. Lebih dekat. Ketika lebih kita mendekat dengan Allah sejengkal, Allah akan mendekat kepada kita sedepah. Ketika Allah mendekat kepada kita sedepah, ketika kita mendekat kepada Allah sejengkal, Allah akan mendekat kepada kita sedepah. Begini. Ya. Ketika kita mendekat kepada Allah sedepah, Allah akan mendekat kepada kita sehasta. Sepanjang tangan gini. Gitu. Ketika kita datang kepada Allah dengan berjalan, Allah akan datang kepada kita dengan berlari. Gitu. Jadi Allah lebih suka. Allah lebih dekat. Maaf. Cintanya Allah kepada kita digambarkan oleh Nabi Muhammad langsung ketika pasca perang Uhud. Di waktu perang Uhud, sahabat menyaksikan seorang wanita lari sana, lari sini di tengah-tengah orang yang sedang terluka, berkecamuk. Lari lagi sana, lari lagi sini, ini perempuan ngapain gitu. Anda tahu apa yang terjadi? Dia sedang mencari anaknya. Dan ketika anaknya ketemu di tengah kancah Uhud yang luar biasa, dia gendong anak itu. Dia peluk anak itu. Dia cium anak itu. Dan dia kembali ke luar, ke tenda atau ke tempat di luar kancah perang. Nabi dan para sahabat menyaksikan itu. Dia pasca perang ya. Nabi dan sahabat menyaksikan gitu. Dan Nabi kemudian berkata pada sahabatnya, bagaimana pendapat kalian dengan ibu-ibu yang kita lihat tadi? Ya, lari sana, lari sini, nyari anaknya. Anaknya ketemu, dipeluk, anaknya masih bayi. Mungkin baru bisa jalan atau baru bisa lari barangkali ya. Dipeluk, dibawa jalan. Bagaimana pendapat kalian, kata Nabi? Para sahabat dengan guyon menjawab,
Ya, itulah ibu. Dia sangat cinta pada anaknya. Dia nggak mau kehilangan anaknya. Ya, dan sebagainya. Dia sangat care, peduli, dan nggak mau kehilangan anak. Apa kata Nabi kemudian? Begitulah Allah kepada hambanya. Lebih bahkan. Allah nggak pengen kehilangan kita. Allah nggak pengen kita jauh. Allah nggak pengen kita menghilang dan menjauh dari Allah. Bagi hamba yang beriman tentunya. Maka ketika kita jauh, kita disentil oleh Allah. Dikasih kesusahan. Tuh, kasih susah. Balik gak nih, balik gak nih, balik gak ke gue nih. Istilahnya kayak gitu ya. Saking Allah kepengennya kita dekat sama dia. Nggak deket juga. Diambil orang yang kita cintai. Deket gak nih sama gue nih? Deket gak nih? Nggak juga. Dicabut mata pencarian kita. Deket gak nih? Deket gak nih? Nggak juga. Gitu sahabat. Dibikin kita susah. Deket kan? Deket gak nih? Deket gak nih? Nggak juga. Nauzubillah. Sahabat saya dekat sekali. Digituin sama Allah. Kita dinasehatin. Sampai sekarang stroke. Stroke baru dia bertobat. Telat. Dia nggak bisa apa-apa sekarang. Baru dia nyesel. Telat. Mumpung nih masih ada. Kembalilah kepada Allah. Kembalilah. Jangan cabut nikmat yang kau berikan ya Allah. Izinkan hamba mendekat terus ya Allah. Doanya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Jangan lupa bagi sore itu doa. Jangan dilupakan tuh. As'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Yang kami minta itu as'aluka ya Allah al huda petunjuk. Wa tuqa takwa. Huda wa tuqa. Wal afafa pemaafnya darimu. Wal ghina dan kecukupan dari manusia. Enggak usah mengenadahkan tangan sama manusia. Gimana dong kita perlu nih Ustaz minta ke Allah agar Allah gerakkan hati orang yang kita mau silaturahim. Itu cara terbaik. Cara hebat. Bukan kita merendah-rendahkan diri. Bukan kita mengemis-ngemis diri. Bukan kita aji mumpung. Membuat kita nggak ada nggak ada rasa kemuliaan sama sekali. Mumpung di Ramadan ini. Yuk perbaiki cara berpikir kita. Saya bukan bilang perbaiki segalanya. Cara berpikir dulu. Itu lebih utama. Cara berpikir dulu diperbaikin. Baru yang lain ngikut. Jangan langsung perbaikin ibadah. Jangan langsung perbaikin tilawah. Jangan langsung perbaikin berapa juz. Jangan langsung perbaikin berapa rakaat. Tar dulu. Pikiran dulu diperbaikin. Ntar itu automatically bakal berjalan dengan sebenarnya. Ketahuilah bahwa membangun Ka'bah itu yang Ibrahim sudah lakukan kelihatannya sebuah amal yang dahsyat. Apa kata Allah? Lebih utama mengisi perut orang yang lapar daripada membangun Ka'bah. Artinya ada kepedulian dalam Islam. Ada satu ibadah yang lebih hebat dari itu. Ya, yang saya nggak habis pikir. Ada masjid kasnya 21 miliar, tapi orang miskin beleleran dekat masjid itu. Beleleran, bahasa apa juga begitu. Dia lebih rela duitnya ditaruh di bank, dibungain, diribain. Orang yang nyumbang diribain. Banknya bank asing lagi, bank aseng lagi, bank encek lagi. Kan ini pengurus masjid yang mesti ditatar gitu loh. Sementara dia tidak mengembangkan usaha. Dia nggak mengembangkan wakaf produktif. Dia nggak mengembangkan usaha-usaha yang membuat rakyat di sekitar masjid itu sejahtera. Terus bagaimana kita bisa, sesuai dengan topik ini, bagaimana kita bisa bilang dia sedang mendekat kepada Allah? No. Dia sedang menjauh kepada Allah. Karena mendekat kepada Allah caranya adalah memberi makan orang miskin. Mengusap kepala fakir miskin, anak yatim. Ya, mendekat kepada Allah caranya adalah peduli dengan mereka, berbagi dengan mereka, pikirin mereka,
Siapa yang dipikirin? Nomor satu, zawil kurba, kerabat. Adik-adiknya ibu kita masih ada nggak? Adik kakaknya bapak kita masih ada nggak? Deketin dia, kasih sedekah. Keponakan-keponakan masih ada nggak? Misanan-misanan masih ada nggak? Kasih, kasih. Baru yang kedua, zawil kurba, wal yatama, wal masakin, dan seterusnya. Tapi kalau mampu ya udah jangan. Mampu lewatin langsung ke fakir miskin yang umum gitu. Kalau ini lebih dekat udah tua, saudara miskin nggak mampu. Nah, itu lebih utama ya. Dari situ, ini mumpung belum terlambat, baru hari pertama Ramadan. Yang belum segera, saran saya segera. Selamat puasa kepada mereka. Munggahan kalau kata orang Betawi. Kalau duitnya sedikit malu beli minyak goreng. Kalau nggak punya duit, datang ke tempat saya, ambil minyak gorengnya. Masih ada sekitar 400 botol lah, masih ada tuh. Ya, saya kemarin dapat 1.000 botol. Kita keluarin, udah 2 kali keluarin, belum habis. Kira-kira masih ada 300 atau 400, mungkin masih ada. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, beras kemarin tinggal berapa kantong gitu ya. Masih ada 15-an kantong beras. Kemarin kita bagi terus supaya apa ya, alhamdulillah rabbil alamin, supaya kita bisa mendekat kepada Allah dengan cara-cara demikian. Nah, sahabat sekalian, eh, supaya lebih lama kita berkomunikasi, ada baiknya kita ngobrol berikutnya, mumpung waktu masih ada 10 menitan begitu ya. Intinya adalah teman-teman sekalian, jangan menilai orang. Gue lebih baik nih Anda sama persis dengan syaitan dan iblis. Mungkin dia ada kebaikannya, mungkin ada kebaikannya. Dan ketahuilah, siapa yang paling rentan dengan urusan ini? Siapa yang paling sering digoda untuk urusan ini? Anda tahu? Para ustadz, para kiai. Ya, itu yang paling rawan digoda oleh setan. Alah, ilmu lu gak ada apa-apanya sama gua. Ya Rob. Alah, lu tuh munafik, hianat. Alah, lu tuh bukan kelompok kita lagi. Alah tuh apa ini? Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pasti Anda tahu maksud saya. Tafadhal silahkan untuk kita bertanya jawab. Alhamdulillah, Masya. Jadi kunci untuk bisa lebih dekat dengan Allah itu ternyata ini juga ibadah sosial itu penting ya, Mbak ya. Nah, Sama ibadah sosial, terus tadi membersihkan hati ya, menjadi iya. orang yang kita merasa paling baik, paling soleh gitu ya. Justru Nah, ketika kita mempunyai perasaan yang takabur seperti itu, justru Allah malah benci gitu ya. Dan oh, mendekat kepada kita, malah Allah menjauh kepada dari kita ya. Ketika kita ada perasaan-perasaan ujub takabur tadi merasa lebih baik gitu ya. Karena itu adalah nah, perilaku setan ya, iblis ya, Mbak ya. itu masalah adalah Ana khairu minhu. begitu begitu dahsyatnya itu bersemayam sehingga berkata Allah sebegitu dahsyatnya. Kenapa? Gini, pisau yang kita gunakan untuk memotong, kalau dia tajam, kita asahnya sebentar, langsung dipakai buat motong bawang. Tapi kalau pisau itu udah karatan, diasah nggak bisa. Perlu digerinda dulu. Digerindra. Gerinda. Digerinda diapain sih? Di gitu, dikikis dulu. Digerinda dulu, baru diasah, baru bisa. Nah, itulah hati kita. Ada yang dengar ngomongan begini, alah, enggak, bohong, bohong, bohong. Nah, itu dia. Hatinya mesti digerinda dulu. Ya, baru dia bisa ikut gitu ya. Ada pasti yang bilang, bohong, 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 jangan dengerin, jangan dengerin, jangan dengerin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, Silakan. baik. Oke, silakan jamaah yang ingin bertanya. Tadi ada istilah bagus, menggerindra hati ya. Hati digerindra biar halus hatinya Mbak ya. Biar Iya, punya perasaan kan. eh, Beli online. Saya lihat hari makin banyak. sensitif dengan penderitaan orang lain, tetangga kita dan saudara-saudara kita itu menjadi bagian dari hati yang bersih, ya, Insya Allah. hati yang penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala.
Silakan nih, mumpung di awal Ramadan kita coba untuk bermuhasabah tentunya ya. Merasa apakah kita termasuk orang yang hatinya dipenuhi oleh rasa iri, dengki, hasad gitu ya. Apakah ada perasaan kita merasa lebih baik dari orang lain, ini tentu menjadi eh, pedoman ya di apa yang sudah disampaikan oleh Bapak ini untuk supaya kita camkan apa namanya memuhasabah, mengevaluasi diri ya. Jangan sampai termasuk orang-orang yang justru itulah yang dilakukan oleh iblis ketika disuruh untuk sujud kepada Adam alaihissalam gitu ya. Nah, Silakan, Ibu dan Sri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Lebih. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri dari Jogja, silakan, Bu Sri. Alhamdulillah ini Masya Allah dari kemarin ini daging semua ini Babe. ya Allah, Kerjanya. Udah Jogja. dari kemarin banyak yang mau saya tanyakan, tapi kemarin banyak yang bertanya, saya mengalah dulu deh. Dari kemarin ini Babe, sekarang ini dikuatkan lagi nih mengenai eh, prasangka buruk pada orang, menilai buruk gitu ya. Itu kan bukankah bagian dari caci maki ya? Yes, Walaupun tidak secara verbal gitu ya, tapi kan yes. bagian caci maki. Dan itu bakalan membatalkan puasa juga kan, Babe ya? Betul sekali. Allah menolak. Ya Allah. Nah itu saya minta itu berarti nggak boleh, walaupun di dalam hati kita tidak boleh itu. Begitu. Kedua yang kemarin itu mengenai Al-Furqan itu, Babe. Yes. Pembeda gitu. Kita kadang-kadang menyaksikan sendiri kemungkaran kita gitu. Kemarin dicontohkan soal wudhu. Tapi nggak mau diangkat untuk membasuhnya gitu. Kita Hmm. tahu, tapi kita suka menggampangkan. Ya udah gitu, Allah Maha Pengasih gitu. Nah itu, ini terus terang aja banyak hal-hal itu kemarin contoh gitu. Kadang kita diberi furqan tapi suka kita mengabaikannya itu. Bagaimana caranya tuh kira-kira supaya nafsu kita itu terbimbing terus gitu, doanya bagaimana supaya kita ya kalau udah diberitahu ya kita ikut gitu, jangan sampai kalah oleh nafsu gitu Pak B Baik, baik, gitu. Ya, baik. ya begitu ya. Ada lagi tapi ini paling penting ini kalau menurut saya nih Mbak B yang Ya, kemarin soal ragu ini. Kemarin Mbak B menyinggung soal Allah di atas ars, Allah dekat sedekat urat nadi kita. Nah itu saya tadi beri supaya napak ini Mbak B, hmm, ya, supaya saya benar ini pemahamannya karena kan ada dua fahaman ya, itu yang ya. saya harus tapaki seperti apa, itu yang Baik, paling penting sekarang ini. baik. Begitu Mbak Be, mohon pencerahannya. Gimana Malioboro? Ibu jauh dari Malioboro nggak? Apa dekat? Oh, saya malah dekat Gunung Oh, Merapi, oh, 15 kilo dari Gunung Merapi. Allah Akbar. Allah. Iya, di desa, Mbak Be. Aduh, enak banget, Di Bu. Ya Allah. Turit, Ya Allah. 750 di atas permukaan laut dingin. Oh, Iya, tapi ya itu. Jadi sejauh ini ya. Kita bisa ya komunikasi. membuat saya ini lebih meneguhkan tauhid ini. Saya bergantung kepada Allah, nggak takut dengan ada letusan dan sebagainya. Ini hanya Allah yang menjaga saya gitu. Allah Karena ada Akbar. yang takdirkan di sini saya. Eh, Allah Akbar. Saya satu saat insya Allah kita bisa jumpa ya. Kalau saya di Jogja, ntar Wah, saya kabar. iya, silakan dengan senang hati, Babe. Baik, begini. Pertama, Ibu tentang komen malah ya komen supaya hati ini begini. Iya, gini. eh Jalan keluar untuk masalah yang Ibu tadi ceritakan itu adalah maksain, Bu. Maksain. Benar yang Ibu bilang. Allah tolak tuh puasa orang yang masih suka memaki-maki gitu. Walaupun tidak diverbalkan. Kamin saimin. Berapa banyak orang berpuasa kata Nabi? Laisa lahu jaza, nggak ada pahala baginya illal ju' wal atas. Yang didapat cuma lapar dan haus. Dia cuma sekedar menggugurkan kewajiban, tapi nggak dapat pahala, nggak dapat manfaat, nggak dapat apapun. Itulah orang laki-laki yang ngobrol ketika khotib sedang khotbah.
Saya kalau ditugaskan sebagai khotib, sebelum naik tuh saya ingetin begitu. Ini saya mau naik nih, jamaah. Jangan deh, taruh tuh handphone. Anda masih komunikasi dengan orang, itu namanya tetap lalai. Walaupun nggak keluar kata-kata, Anda masih WhatsAppan. Masa ada khotib dari dia WhatsAppan aja, gitu kan? Laisa lahu jaza, nggak ada baginya pahala, ya. Fala Jum'atalah, tiada Jumat baginya. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Nggak ada diambil manfaat. Begitu juga kita, ya, yang melakukan hal itu ketika Ramadan. Maka supaya tidak begitu, nggak usah lihat berita TikTok, Facebook, Twitter, Instagram yang mengandung gibah, gitu loh. Kalau Ya, informasi nggak ada masalah, tapi kalau yang mengandung gibah dan sebagainya sangat melukai hati. Kayaknya iya nih, emang dasar kok tuh orang tuh berapa lu kita panjangin terus. Akhirnya apa? Nggak dapat kita manfaat daripada puasa. Sama sekali. Laisa lahu jaza. Nggak ada baginya pahala ilal ju' wal atas. Kecuali lapar dan aus doang yang diterima. Jadi gimana ceritanya? Ya tundukkan pandangan, tutup telinga, ya jaga mulut. Ya udah gitu aja. Maka ya, hati akan ngikut. Jadi jangan buka peluang untuk kita bisa lalai. Jangan buka peluang untuk kita bisa bergunjing. Jangan buka. Jadi nggak boleh buka yang nggak kasih siapa. Boleh, tapi skip yang begitu-begitu. Gitu loh maksud saya. Skip, 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 skip. Jangan dilihat lebih daripada 2 detik atau 3 detik. Karena ibu akan tersaji lagi. Begitulah algoritma dari TikTok, Facebook, di Instagram yang saat ini sedang ada. Memang begitu algoritmanya. Ya, algoritma grup apa tuh ya? Paham apa pengelola gitu ya dari Amerika sana di Google. Begitu. Jadi kita akan terbawa oleh apa yang kita biasakan. Ya. Begitu lihat 5 detik, saji lagi, saji lagi. Kemarin saya lagi lihat parfum, Bu. Parfum bagus nih, lihat. Parfum bagus nih, lihat. Parfum murah nih, lihat. TikTok sekarang, TikTok saya isinya semua parfum. Lebih dari sekarang. Live parfum, live parfum, live parfum. Kegoda, kebeli. Ini baru unboxing nih. iya, Kegoda iya benar. parfum. Parfum, parfum apa nih? Syahib Al-Somau. Gala Zayid. Ya, gara-gara itu semua ya. Tapi ya parfum oke lah. Saya niat beli ini buat hadiah sih gitu ya. Bagus banget. Juga belum buka tuh isinya tuh. Wah, ini parfumnya tuh, parfum. Sebentar, kenapa gue jadi jualan ya? Lupa deh. Jadi ibu-ibu sekalian, bapak sekalian yang saya hormati, melanjutkan pertanyaan yang kedua, bagaimana supaya jejak tuh ilmu tentang ketauhidan yang kuat? Allah di atas arsy, ya, ya, Allah ada di mana-mana. Kita padukan ya, begini. Innalazina qalu rabbuna Allah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Ya, orang-orang yang beristiqomah berkata Tuhanku Allah dan beristiqomah turun padanya malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat membisikkan dia la takhaf la tahzan. Pertanyaannya, kenapa pakai malaikat? Allah aja bisikin, gitu kan? Enggak gitu konsepnya, itu jawabannya. Enggak gitu konsepnya. Allah memang dekat, maksudnya Allah tahu. Allah dekat seurat nadi karena Allah dengar. Allah di atas aras, ya, tapi Allah dengar apa yang kita bisikin. Bahkan Allah dengar apa yang kita ucapin dalam hati. That's it. Gitu loh. Ambil ambil kedua paham itu. Ya. Bukan kalau kalimat Allah ada di mana-mana, ntar anak-anak kita bilang kalau di WC gimana? Gitu. Terus dibilang, ya enggak lah, berarti di WC Allah nggak lihat kita. Kan bingung jawabannya. Berarti di kamar mandi, di WC, kita bisa ngapa-ngapain karena Allah nggak lihat. Nggak bisa juga begitu. Jadi Allah dan para malaikatnya itu sebagai yang mencatat. Gini deh, kenapa Allah ciptakan malaikat rakib dan atid? Kenapa Allah ciptakan malaikat untuk mencatat? Emang Allah nggak tahu apa? Jawabannya gini, nggak gitu konsepnya. Gitu.
Nggak gitu konsepnya. Konsepnya itu nggak begitu. Malaikat tuh disuruh mencatat oleh Allah sebagai bukti. Ini loh gitu loh. Kenapa nggak Allah saja? Kan Allah maha kuasa atas. Nggak gitu konsepnya kali. Gitu. Supaya simpel jawabnya nggak gitu konsepnya. Konsepnya, hukumnya, caranya, ketentuannya, hikmahnya, aturannya, sunatullahnya, rule-nya yang Allah buat adalah malaikat turun, bisikin kepada telinganya, la takhaf, la tahzan. Jangan takut, jangan khawatir. Padahal Allah bisa. Malaikat rakib, catat ke semua kebaikannya. Malaikat atid, catat semua amal buruknya. Padahal satu malaikat juga sanggup. Tanpa malaikat pun sanggup. Makhluk yang sudah mati dalam kubur, wahai malaikat munkar dan nakir, tanya dia. Tanya dalam kubur. Nggak usah ditanya, dia juga pasti Allah juga udah tahu ini orang surga. Nggak gitu konsepnya gitu jawabannya. Konsepnya adalah kita ditanya, man robuka. Gitu. Nggak usah ditanya, Allah juga tahu. Ada bahkan sahabat yang nggak ditanya. Siapa dia? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan nggak ditanya dalam kubur. Ya, kenapa? Karena kata Rasulullah, saking tinggi adabnya Utsman bin Affan, malaikat pun malu untuk bertanya padanya. Tuh, ada lagi satu orang yang sangat disayangi sama Nabi meninggal dan malaikat tidak menanyainya. Siapa namanya? Nuaiman. Nuaiman ini penggembira Nabi. Orang yang lucu, kocak, bahkan Nabi pun dikerjain. Nuaiman mau sedekah tapi nggak punya duit. Gimana ceritanya? Ada tukang madu lewat, dipanggil, Bang Madu, sini. Itu kasih tuh rumah itu tuh, kasih madunya. Dia tuh kepengen madu. Rumah siapa coba? Rumah Nabi, bayangin. Nabi dikerjain. Itu tukang madu, orang dari luar kota, nggak kenal, dateng, main ketok aja. Nih madu. Ya udah, orang itu nunggu aja. Nabi nggak keluar. Orang hadiah dari Nuaiman kok. Begitu Nabi mau keluar, lah Kang Madu masih ada. Ente belum bayar. Tuh, Nabi dikerjain sama Nuaiman. Nuaiman, Masya Allah. Tahu ketika wafat, Nabi berduka. Yang suka membuat Nabi tersenyum sudah tiada. Lihat di buku Mutawali Asy-Sya'rawi, judulnya Senyum-Senyum Rasulullah. Saya punya buku itu sejak saya kuliah itu, sejak saya SMA, ya. Itu buku yang sangat menarik supaya kita nggak terlalu tegang dalam beragama gitu ya. Itu Nuaiman. Dan tahu nggak ketika di dalam waktu Nuaiman wafat, Nabi yang turun. Saking Nabi sayang gitu sama Nuaiman. Maaf ya, Nuaiman kadang-kadang waktu itu masih suka salah, bahkan mabok. Ya. Dan dia nggak berani tuh ketemu Nabi kalau lagi mabok. Gue bilangin Nabi loh, para sahabat bilang kayak gitu. Tapi di hatinya tuh nggak pernah dia memuji dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Ya, dia selalu tawadhu, dia selalu merasa gimana gitu ya. Nah, tau nggak waktu para sahabat sudah pergi, Rasulullah masih tungguin di atas kubur Nuaiman. Sering kita masih kecil diajarin, itu begitu kita balik 3 langkah, itu malaikat sudah bertanya. Lalu kalau nggak balik-balik nggak tanya-tanya, gitu. Lalu ketika kita nggak balik, kita nungguin di situ 40 hari nggak ditanya. Maksudnya balik 3 langkah, begitu dikubur, selesai, malaikat bertanya gitu. Anda tahu Rasulullah belum pergi, masih mendoakan ampunan buat Nuaiman. Dan Rasulullah masih dibuat tersenyum oleh Nuaiman, walaupun Nuaiman sudah wafat. Bagaimana kisah hadisnya? Ketika Munkar dan Nakir datang dan bertanya kepada Nuaiman, Man robuka? Nuaiman menjawab, Allahu Rabbi. Ditanya, wa man nabiyuka? Apa kata Nuaiman? Masih ada di atas. Tuh jawaban Nuaiman. Masih ada di atas. Nabinya belum jalan. Bayangin. Tuh, itu salah satu. Ini sebuah kisah yang saya hubungkan aja. Artinya gini, ya nggak usah ditanya, Allah juga udah tahu kali. Nggak gitu konsepnya. Allah ada di mana-mana. Allah tahu semuanya.
Allahnya di arsy. Iya. Apakah diperlukan catatan munkar, rakib dan atid? Enggak gitu konsepnya. Nah, konsepnya adalah malaikat mencatat. Konsepnya adalah Jibril mendampingi di telinga kita dan membisikin, ini salah, ini benar, ini ragu, ini yakin, ikutin. Nah, begitu konsepnya ya. Insya Allah bisa diterima ya. Baik, jazakallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya Allah. Ya selama ini memang saya bertanya-tanya kepada beberapa ustadz, tapi penjelasannya nggak seperti yang Mbak Be kemukakan nih. Saya alhamdulillah nih napak nih, Mbak Be, Insya napak Allah. benar-benar. Ya, ya mudah-mudahan selama ini saya juga berpikirnya sudah yang seperti Mbak Be kemukakan tadi gitu. Karena saya juga lagi baru baca surat apa yang di situ bahwa Allah menciptakan bumi dan langit sekian masa kemudian bersemayam di ars gitu ya. Jadi ayam. Gitu. Iya, Ya. betul. Iya. Baik, Bu Alhamdulillah, Sri. Babe. Ya Allah. Tapi satu Terima lagi kasih. nih yang Al-Furqan tadi belum dikasih bagaimana Oh, caranya supaya kita bisa menepis itu. iya. Kalau Ini ini. ilmu, Bu. Ibu kalau umpamanya nggak ngikutin tuh dicabut oleh Allah. Ya Allah. Diterserahin oleh Iya, iya, iya. ini. Sering ngaji ya, Pak ya? Kenapa? Harus sering ngaji nih. Dengan Iya, sering makin ngaji. Ini makin sering ngaji. Allah. Ini terserah. Saya buat ucapan selamat selamat Ramadan unik. Saya bilang gini, dia mengira dia malas sholat. Dia mengira dia malas, dia capek sholat terawih, sholat wajib, apalagi dia mengira dia malas. Padahal bukan malas, karena disanggup, badannya kuat kok. Kerja aja kuat. Kerja itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore kuat. 5 menit buat sholat gak kuat. Dia merasa malas. Bukan, dia nggak malas. Tapi Allah yang nggak sudi ngeliat tampangnya. Saya bilang gitu. Iya, iya, iya. Kan yang Baik. menyeramkan. Begitu. Baik, Bu Sri, yang lain ya. Baik. Iya, Itu yang nanya Bu jazakallah Nadia nih khair. yang dari Bandung sudah nggak sabar juga nih mau nanya nih. Ya, Silakan Bu silakan. Nadia. Jadi saya tutup, bukan bukan apa namanya, Furqan itu telah Allah kasih karena keimanan, ketakwaan dan buah daripada perbuatan kita. Tapi akan dicabut kembali ketika kita mengabaikan Furqan tadi. Jadi jangan sekali-kali berani mengabaikan Furqan. Tanyalah hati nurani. Astagfirullah. Baik, jazakallah khair. Terima kasih. Jazakallah. Terakhir ya, satu lagi barangkali. Bu Nadia silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Kebohongan seperti Nuaiman tadi berarti diperbolehkan ya untuk menghibur gitu maksudnya. Boleh. Baik gini, tidak ada yang lakukan dan tidak ada yang membenarkan. Illa Nuaiman. Seperti piara kucing gimana? Sunnah apa tidak? Tidak ada sahabat yang melakukan. Illa Abu Hurairah. Gitu. Jadi kesimpulannya gini Bu, jangan ambil dari satu gitu loh. Ambil dari mutawatir, ambil yang orang umumnya lakukan. Itu khusus bin Nuaiman seperti itu. Jangan sampai kita melakukan seperti apa namanya, keumuman, kelaziman lah begitu. Iya. Bayangkan kalau semua orang begitu sama Nabi, apa nggak Nabi kerepotan? Gitu kan? Jadi karena satu, ya iya deh, terwakililah gitu lah karena satu. Ya, bayangkan ada orang buta, Nuaiman dibentak sama Umar bin Khattab, ya sholatnya terus kadang masih suka melanggar lah begitu dibentak. Nuaiman nggak bisa balas Umar bin Khattab. Ada orang buta datang bertanya di mana toilet begitulah, di mana tempat buang air kecil. Dia tunggu Umar lagi sholat. Begitu Umar bin Khattab lagi sholat, orang yang buta ini dituntun lurus 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 berapa langkah, nah kencing di situ. Umar bin Khattab lagi sholat dikencingin orang itu kerja itu itu Nuaiman dikencingin. Umar bin Khattab, waduh, marahnya luar biasa. Mau diapain orang buta? Orang buta minta maaf. Ada orang yang bilangin saya suruh pipis di sini, saya kira toilet. Sahabat udah nggak berani ngomong, nih pasti kerjaan Nuaiman. Nuaiman pergi 3 hari nggak berani ke masjid, nggak berani ke masjid, bakal digebuk, bakal dipukul sama Umar bin Khattab. Dia kencingin tuh, bayangin coba.
Yang buta lebih kesal lagi. Kalau ketemu saya bakal pukul, saya nggak redo nih. Artinya gini Bu, ini sebuah kisah jenaka yang tidak dilakukan oleh para sahabat yang lain. Tapi kecintaan Nuaiman kepada Islam, kecintaan Nuaiman kepada Rasulullah membuat dia apa namanya dicintailah oleh para sahabat gitu ya. Masya Allah. Jadi jangan ambil kesimpulan dari yang satu ya Bu, ambil yang umum saja. Ya. Iya. Bayangkan kalau semua sahabat kayak Nuaiman, aduh Iya. kacau. Berarti tiba-tiba ada yang ngirim ini deh, parfum ke Babe, tapi dia harus dibayarin nanti ya. Babe ini ada parfum, bayar ya Allah. Babe ada demamku, bayar ya Allah. Ribet. Masya Allah Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita jumpa lagi di Senin yang akan datang Iya. dengan topik bagaimana memperbaiki ibadah kita. Sebelum tutup, saya mau Bu, nantang. dari Mau- Bu Elvianti soal tadi ketika khutbah itu, Beh, yang ini lagi taraweh ceramah gitu ya. Bukan khutbah Jumat, ada di taraweh, tapi banyak orang yang ngobrol, gitu, tidak mendengarkan ceramahnya si Ustadz. Gitu. Ini baiknya apa yang harus dilakukan, Beh? Supaya tidak Jangan menyinggung perasaan orang yang ramai. Tadi kan biasanya gitu tuh, ada banyak jamaah yang di masjid itu. ya, maaf ya, saya nggak kedengeran, pindah. Jangan tegur orang yang lagi bicara, jangan nyakitin orang. Kalau dia ngobrol terus kita mau dengar ceramah, kita yang pindah. Kita mundur ke belakang supaya kedengaran. Kita cari speaker, nanya sama dia gitu ya. Speakernya daerah mana ya? Oh, sana. Maaf ya saya ke sana. Dah gitu. Ya, saya mau dengar ceramah. Gitu aja, Bu. Jangan jangan tegur orang yang ceramah. Cari sumber speaker, duduk dekat dia, dekat speakernya. Ya. Wah, rame di situ, nggak apa-apa. Diri sejenak, ya, diri sejenak. Nanti dia diam, kalau diam duduk lagi. Jangan bikin orang kesinggung, jangan dengan suara kita, jangan bilang dia berisik banget, jangan. Kalau khotib Jumat beda sama terawih. Terawih masih dibenar, masih bukan kesalahan gitu ya, karena sunnah. Kalau khotib Jumat kan rukun, ya. Iya. Jadi betul-betul terlarang banget gitu. Terakhir sebelum ditutup, Mas Khalis, Iya. gini. Berapa rakaat sehari semalam? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala 100 seperti yang saya bilang. 100 sehari semalam itu 100 rakaat. Yuk, saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, latihan. Jadi ini topiknya juga mendekat. Kalau tadi mendekatnya secara sosial, sekarang bagian 2 nih, bab 2 nih. Mendekatnya dengan cara memperbanyak sujud. Nah, perbanyak sujud, kita ngitung ya. Pegang kalkulator ya. Yuk, hitungan dalam Islam dimulai maghrib. Ya, berakhir asar. Karena begitu bulannya. Ya, itu dalam Islam. Bukan jam 12.00 kan. Ya. Dalam Islam masuk tanggal berikutnya ketika bulan muncul, yaitu persis waktu maghrib. Mari kita hitung. Siapkan kalkulator. 2 sebelum maghrib. 2 rakaat. Tambah 3 maghrib. Tambah 2 ba'diyah maghrib. Itu muakkad wa ghairu muakkad, sikat semua. Ya, muakkad dan ghairu muakkad sikat semua dulu, ya. 2 itu ghairu muakkad sebelum, ba'danya itu muakkad. Jadi sikat semua mumpung Ramadan. 2 sebelum maghrib, tambah 3 maghrib, tambah 2 setelah maghrib, tambah 2 sebelum isya, tambah 4 sholat isya, tambah 2 setelah isya, tambah 20. Tanggung dong kalau 8 ya. Tambah 20 rakaat. Udah, jangan witir dulu, istirahat tuh, tidur tuh. Bangun tahajud, tambah 8. Tambah 3 witir penutup, istirahat, tambah 2 sebelum subuh, tambah 2 sholat subuh. Istirahat, tambah 12 sholat duha, tambah 2 ghair muakkad sebelum zuhur, tambah 2 muakkadnya zuhur, tambah 4 zuhurnya, tambah 2 ba'da zuhur muakkad, tambah 2 ghair muakkad ba'da zuhur, tambah 4 sunnah sebelum asar, 22
langsung ya, 2 salam sebelum asar, tambah 4 asar. Sama dengan berapa? 96 deh. 80. Oke, tinggal tambah 4 lagi. 4-nya mau apa? Sholat tobat, apa? Sholat tasbih. Lengkaplah 100 100. rakaat. Kita lakukan sama-sama di bulan Ramadan ini. Allah alam bisawab. Subhanahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Senin depan. Mudah-mudahan bisa kita coba Sehat ini ya. selalu deh. 100 rakaat ya tiap hari. Masya Allah, tabarakallah. Dekat kepada Ini Allah. tantangan untuk kita semua nih. Bisa nggak Iya. melakukan di Ramadan Bisa. ini 100 rakaat dalam sehari? Nikmat. Bagaimana Imam Syafi'i? Pamit ya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat selalu deh. Baik, alhamdulillah wasyukurillah jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wasyukurillah kita bisa mendengar sebuah nasihat dari Babe. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mampu kita serap dan kemudian kita amalkan tentunya. Dan tadi ada ajakan Babe untuk bisa melakukan 100 rakaat setiap hari di bulan Ramadan ini. Dan tentu karena ini bulan Quran, jangan lupakan juga tadarus Quran. Dan insya Allah ini di MKI kita akan ada program tadarus Quran bersama Tuan Guru setiap sore di hari Rabu dan Kamis. Dan admin sudah nge-share program kolak Ramadan ya, insya Allah di sore hari yang biasanya ada malam kajian, di malam hari ada kajian bersama Tuan Guru, kita geser ke sore hari menjelang berbuka dari jam 4 sampai jam 5-an insya Allah ya. Kita akan sama-sama mendalami berbagai macam tema dalam agama ini yang insya Allah Ustaz Dodi di sore hari Senin dan Selasa, kemudian Tuan Guru tadarus Quran di tiap Rabu dan Kamis. Dan kemudian di hari Jumat ada kajian tadabbur ayat ruqyah bersama Ustaz Salam Mudhafari. Di hari Sabtu, di sore hari ini ada sekolah ayah bunda bersama Ustaz Ruli dan Ustaz Dodi. Dan di hari Ahad ada inspirasi Ramadan bersama Ustaz Khalil Alam. Ini agenda yang sudah kita siapkan, mudah-mudahan bisa menemani kita selama Ramadan ini, menjadi Ramadan yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Dan untuk pagi hari sebagaimana biasa jadwal dari Senin sampai Ahad tidak berubah, bersama ditemani oleh para guru kita di pagi hari. Dan mudah-mudahan ini juga melengkapi apa yang sudah kita lakukan, semua amal ibadah kita di Ramadan ini, bulan yang insya Allah dan yang kita mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupakan sedekah paginya, ini tidak hanya hari yang istimewa, tapi juga bulan yang istimewa. Dan mari kita laluinya dengan berbanyak amal, salah satunya dengan sedekah fisabilillah. Dan inilah bagian dari upaya untuk mendukung dakwah dari MKI yang insya Allah juga akan kita lakukan pertemuan ya sanlat. Tidak hanya lewat Zoom, kita bertemu dengan para guru kita di Hotel Sopian di hari Sabtu dan Ahad ini, di tanggal 16 dan sampai 17 Maret insya Allah. Dan insya Allah juga akan bagi jamaah yang jauh, itu kan ada usulan juga bisa menikmati sajian dari Ustaz dan Kilat kami, insya Allah akan disiarkan secara streaming juga ya. Tapi tentu bagi jamaah yang dekat lebih baik kita berjumpa karena ada pahala silaturahim yang mungkin tidak bisa digantikan dengan kita berjumpa hanya lewat online ya. Baik jamaah yang dengan Allah, mari tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum minkum. Jangan lupakan nanti sore kita berjumpa dengan Ustaz Dodi Al-Jambari dalam Hotel Hati Ramadan, dan mudah-mudahan ini juga akan menambah kebaikan selama Ramadan ini. Alaikum minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا